Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi E2E atau end-to-end encryption. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Malik Maulana. Lanjut ke pembahasannya. Teknologi end-to-end encryption atau E2EE itu adalah metode enkripsi di mana hanya pengirim dan juga menerima yang dapat melihat isi pesan yang dikirim. Jadi meskipun misal kita menggunakan aplikasi chat, misalnya tuh WA atau Telegram atau yang lain, itu server tidak dapat melihat pesan tersebut karena cara kerja sistem E2EE ini, saat proses pengiriman itu pesan yang dikirim oleh pengirim itu diubah menjadi kode terenkripsi dengan algoritma tertentu. Nah, setelah diubah, pesan itu dikirim lewat internet, dan meskipun pesan tersebut dicuri oleh seseorang, seorang tersebut tidak dapat melihat isi pesan tersebut karena diubah menjadi kode enkripsi, bukan lagi pesan yang biasa, bukan lagi pesan yang normal. Nah, saat diterima, pesan tersebut didekripsi atau dikembalikannya enkripsi. Jadi dikembalikan dari kode enkripsi ke pesan normal dengan kunci privat yang hanya dimiliki oleh penerima pesan tersebut. Nah, kunci privat itu apa? Lanjut masuk ke pembahasan konsep dua kunci. Di E2EE ini menggunakan konsep dua kunci, yaitu kunci publik dan juga kunci privat. Kunci publik ini adalah kunci yang dimiliki oleh penerima yang dapat diakses oleh siapa saja. Misal kalau dianalogikan itu seperti kotak surat. Nah, kotak surat ini dapat dibuka oleh pengirim pos, dapat dibuka oleh pengirim, dapat dibuka oleh siapa saja. Nah, sedangkan kunci privat ini kunci yang hanya bisa diakses oleh penerima. Jadi ini ibaratnya itu seperti kunci yang bisa membuka surat yang dikirim. Jadi tidak bisa dibuka oleh siapapun karena yang memilikinya itu cuma penerima aja. Lanjut ke algoritmanya. Ada beberapa algoritma kriptografi yang umum digunakan dalam sistem E2EE ini, yaitu antara lain RSA, AES, ECC, dan juga DH Key Exchange. Nah, ini masuk ke pembahasan dasarnya saja. RSA ini algoritma yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk menenkripsi dan juga kunci privat untuk mendekripsi. Sistem ini memang yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam sistem E2EE. Lanjut ada algoritma AES yang dimana dikembangkan oleh NSA pada tahun 2001, yang dirancang untuk melindungi data sensitif dengan mengenkripsi blok data 18 bit menggunakan kunci 128, 192, dan juga 256 bit. Algoritma ini menggunakan enkripsi simetris, yang dimana kunci publik dan juga kunci privat itu sama, jadi kurang aman gitu. Lalu ada algoritma ECC, yaitu pendekatan kriptografi kunci publik modern yang didasarkan pada struktur aljabar kurva elips di atas medan hingga. ECC itu menawarkan keamanan yang setara dengan sistem RSA, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu ada algoritma DH Key Exchange, yaitu metode kriptografi yang memungkinkan dua pihak untuk menetapkan kunci rahasia bersama melalui saluran publik yang tidak aman tanpa rahasia sebelumnya. Jadi pengirim sama penerima ini berkumpul untuk menetapkan kunci rahasia. Lalu ke penerapannya, sistem E2EE ini digunakan di banyak aplikasi chat modern, ya dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan juga privasi penggunanya. Contohnya itu Sinyal ini adalah aplikasi pionir dalam pengembangan E2EE. Sinyal ini memang diprioritaskan atau dikhususkan untuk keamanan dalam pengiriman
segala komunikasi yang terjadi. Kemudian ada WhatsApp. WhatsApp ini menggunakan protokolnya sinyal untuk menerapkan E2EE-nya itu. Lalu ada Telegram. Meskipun nggak semua di Telegram itu ada E2EE, tapi di fitur secret chat itu ada pilihan opsi untuk E2EE untuk mengaktifkan sistem E2EE tersebut. Lalu ada e-message punyanya Apple yang punya E2EE yang dikembangkan secara internal oleh Apple sendiri. Lanjut ke bahasan E2EE yang ada di WhatsApp. Di tahun 2016, WhatsApp mulai menggunakan protokol sinyal untuk menerapkan E2EE pada semua pesan dan panggilan yang terjadi di WhatsApp. Ada 2 poin penting, yaitu 1. Kunci privat pengguna tidak pernah meninggalkan perangkat. Jadi kunci privat ini dibuat dan disimpan di dalam memori ponsel. Jadi nggak bisa dikirim, meskipun itu ke server WA atau server apapun itu. Yang jelas kunci privat ini dibuat dan juga disimpan di dalam memori ponsel. Lalu ada sistem double rate algorithm. Singkatnya ini, semua pesan itu memiliki kode yang tidak sama. Jadi antara pesan 1 ke pesan 2, meskipun jaraknya cuma beberapa detik, itu kodenya itu berbeda. Jadi meskipun misalkan kalau ada penyusup atau pencuri, itu dia berhasil mengetahui atau mencuri satu kunci privat untuk membuka satu pesan, itu dia tidak akan bisa melihat pesan sebelum atau sesudahnya karena yang menggunakan kunci tersebut, karena kuncinya itu tidak sama. Kunci semua pesan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu ada masuk ke hal tantangan di dalam sistem E2EE ini. Meskipun kelihatannya itu nyaman dan aman, ada beberapa tantangan dalam melakukan sistem E2EE ini. Pertama itu ada kompleksitas tinggi. Pengembangan sistem E2EE ini memerlukan tenaga ahli dengan tingkatan keahlian yang sangat tinggi. Jadi nggak bisa sembarang orang bisa membuat sistem E2EE ini. Lalu kedua ada isu hukum dan regulasi. Nah, beberapa pemerintah itu menganggap sistem E2EE ini menghalangi untuk mengakses atau melacak misal ada kejadian teroris atau penyelundupan narkoba atau kegiatan kriminal, karena tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali pengirim atau penerima. Jadi pelacakan tindak kriminal itu tidak bisa, sangat sulit. Lalu ada rumit dalam sinkronisasi antar perangkat, karena kodenya antar perangkat itu beda, jadi sinkronisasi dalam kedua perangkat itu sangat sulit. Lalu ada resiko terkena social engineering. Social engineering itu apa? Social engineering itu pengguna bisa saja tertipu oleh seseorang yang akhirnya menyebabkan dia menyebarkan data pribadinya sendiri, walaupun dia tidak mengetahui kalau dia itu sedang tertipu. Ada penerapan lain selain di aplikasi chat. Sistem E2EE ini juga digunakan di perbankan digital, yaitu agar proses transaksi antar user itu aman dan juga privasi. Lalu ada beberapa layanan email yang menggunakan sistem E2EE ini, yaitu ProtonMail dan juga Tutanota. Lalu video call ada Zoom. Zoom ini juga menggunakan sistem E2EE agar meetingnya itu benar-benar privat, juga yang lainnya. Sekian, terima kasih. Maaf karena ada salah kata dan juga kata-kata yang belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.